Tanggal 1 Juni memperingati hari apa? Penanggalan kalender Masehi akan memasuki bulan Juni tahun 2024. Ada beberapa peringatan hari besar pada bulan ini. Salah satunya tanggal 1 Juni. Lantas, tanggal 1 Juni memperingati hari apa saja? Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai tanggal merah dan hari libur nasional karena bertepatan hari lahir Pancasila. Selain hari besar nasional tersebut, ada peringatan hari besar internasional lainnya. Salah satu hari besar yang diperingati adalah hari lahir Pancasila. Tak hanya itu, terdapat beberapa hari besar lainnya. Apa saja? Yuk simak informasi selengkapnya di bawah ini. 1. Hari lahir Pancasila. Setiap tanggal 1 Juni Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Tujuan peringatan ini untuk menghormati perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Hari Lahir Pancasila dilatar belakangi momentum sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, pada 28 Mei-1 Juni tahun 1945. Sidang tersebut dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang pertama itu, ketiga tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai negara Indonesia. Para anggota BPUPKI juga membahas dasar-dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno menyampaikan pidato, lahirnya Pancasila. Ia menjelaskan gagasan mengenai konsep awal Pancasila itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Soekarno menyampaikan ide dan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila, yang berasal dari kata panca artinya 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Soekarno menjelaskan, 5 dasar negara Indonesia saat itu, adalah sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat UUD yang berlandaskan 5 asas tersebut. Panitia tersebut terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokrosojoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila yang disahkan sebagai dasar negara ini berisi 5 sila seperti yang masyarakat kenal hingga hari ini. Pancasila juga disetujui dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Presiden Jokowi lantas mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Kepres Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kepres tersebut juga menetapkan Hari Lahir Pancasila sebagai Hari Libur Nasional. 2. Hari Orang Tua Sedunia. Dikutip dari situs resmi PBB, latar belakang peringatan Hari Orang Tua Sedunia berawal pada 1980-an. Selama tahun 1980-an, PBB mulai memperhatikan isu-isu tentang keluarga. Pada 1983, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial Komisi Pembangunan Sosial dalam resolusinya tentang peran keluarga dalam proses pembangunan, 1983/23, meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk meningkatkan kesadaran di antara para pengambil keputusan dan masyarakat, terutama terkait masalah dan kebutuhan keluarga, serta cara-cara efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan peringatan ini untuk menghormati jasa para orang tua yang sudah melahirkan dan merawat anak-anaknya hingga dewasa. Jasa para orang tua tak terhitung, bahkan sejak sebelum seorang anak lahir ke dunia. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Orang Tua Sedunia pada tanggal 12 September tahun 2012. Peringatan ini dirayakan setiap tahun untuk menghormati jasa-jasa orang tua di seluruh dunia. 3. Hari Kesadaran Terumbu Karang. Dikutip dari National Today, tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Terumbu Karang Sedunia. Tujuan peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran di berbagai komunitas dan masyarakat tentang sistem biologis yang rapuh dari terumbu karang di lautan. Hari ini juga menjadi ajang menyatukan orang dengan latar belakang berbeda-beda. Mulai dari pencinta lingkungan, aktivis sosial, dan masyarakat biasa. Mereka bersatu untuk memikirkan ide dan teknik yang dapat melindungi ekosistem terumbu karang agar tidak rusak. Belakangan ini,
Beberapa terumbu karang yang paling bermanfaat telah berkurang. Hal ini dikarenakan adanya pemutihan karang, kenaikan suhu laut, dan polusi beracun. Selain itu, adanya penggunaan tabir surya yang berbahaya dan peningkatan pariwisata yang dinilai sebagai ancaman bagi terumbu karang.